Siap salat alayya khati'a tariqal jannah atau kama qala sallallahu. Siapa yang enggan bersolawat kepadaku, malas bersolawat kepadaku, dikit solawatnya kepadaku, maka dia tidak akan sampai surga, tersesat ke neraka. Allahumma ajirna minan nar. Bu, kalau begitu enaknya gimana? Solawatnya banyak atau dikit? Banyak ya, sahabatku dimanapun antum berada, enaknya sholawatnya banyak atau sedikit? Banyak. Lah banyak itu berapa? Banyak itu berapa? Gitu kan ya? Banyak itu berapa? Udah, saya nggak akan ngurus banyak itu berapa. Tapi dalam suatu hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, ma shalla alayya ahadun salatun illa sallat alaihi malaikah madama yusalli alayya falyuqil abdun min dzalika aw liyakthur aw liyukthir. Rawahu Ahmad atau kama qala sallallahu. Kata Nabi Muhammad sallallahu, Kanjeng Nabi dalam hadis menyampaikan, tidaklah sholawat kepadaku dibacakan oleh seseorang melainkan ada malaikat khusus, bukan satu ya, malaikat. Kalau malak itu satu, kalau al-malaika itu banyak. Melainkan ada malaikat yang jumlahnya banyak. Malaikat tadi bersolawat kepada orang tadi. Jadi misalnya saya duduk, saya baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Atau saya baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat saya membaca sholawat, maka malaikat khusus juga sholawat ke saya. Malaikat khusus sholawat ke saya. Rasul kemudian sallallahu alaihi wasallam ngasih tahu, sakaratmu mau banyak atau sedikit terserah kamu. Cuman kalau kamu banyak, dungane malaikat akeh. Semakin banyak doanya malaikat. Kalau sedikit, ya doanya malaikat juga sedikit. Pertanyaan saya kepada antum semua, sahabatku, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, manusia, jin, demit, dimanapun berada. Loh, siapa tahu ada demit yang masuk Islam, kan begitu ya? Siapa tahu kalau dakwahkan kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini mepet sawah, sebelah sana sawah, ini penghuninya sawah kan al-jin. Jin itu kan tinggalnya di hutan. Sawah ini kan tempat tinggalnya jin dan kawan-kawan. Siapa tahu nih banyak jin yang tadinya Islam belum sholawat jadi ikut sholawat. Karena jin ya macam-macam. Ono jin doyan sholawat, ono jin NU, ono jin durung NU. Loh ya betul, memang begitu. Ya jin itu macam-macam, sama dengan manusia. Nah, pertanyaannya begini loh. Mau banyak sholawat atau sedikit? Ini nanti kita atau sedikit didoakan? Yakin? Faktanya? Selama ini gimana? Ada yang nanya, Bib, maksudnya didoakan malaikat itu bagaimana atau disolawati malaikat? Loh, malaikat itu dungonya pasti kabul. Jadi di antara doanya malaikat, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah itu pengen beli mobil, Allah wujudkan hajat, ya Allah yang itu jomblo nggak rabi-rabi, ya Allah, ya pertemukan segera dengan jodohnya yang membahagiakan dunia akhirat, ya Allah itu bojone ruwet, ya Allah tolong jadikan suaminya genah, tolong jadikan istrinya genah, ya Allah itu anaknya rewel, tolong jadikan anaknya solehah, ya Allah itu warungnya sepi, tolong jadikanlah laris, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi doanya malaikat macam-macam ini tergantung sholawat kita banyak atau tidak. Kalau gitu mau ngitung enggak? Nah, perlu dihitung. Biar apa? Karena Rasul bersabda SAW, sebaik-baik amal adalah dua muhawain qalb. Sebaik-baik amal adalah yang istiqomah, yang ajeg, yang langgeng, yang berkesinambungan, yang continuous, meskipun cuma sedikit. Ojo dibalik ya, jangan dibalik. Kadang-kadang kita kalau mengutip hadis ini dibalik, sedikit yang penting ajeg. Salah.
Ya, aja walaupun cuma sedikit. Artinya apa? Yang banyak, yang berkesinambungan dengan apapun. Sakarepmu, pokoknya dihitung biar ajek, biar istiqomah, biar kontinu, biar tahu progresnya kita. Sholawatnya ajek atau tidak, sehingga nanti bisa ditambahi dikit demi sedikit. Paling sedikitnya banyak, dikatakan banyak itu paling sedikit berapa? Kata para ulama, ini yang ngomong ulama bukan nabi. Ya, yang ngomong ulama bukan nabi SAW. Ada yang mengkritik, loh, pakai jawabannya, kalimatmu ini baru saja melawan nabi. Katanya suruh ikut nabi, kok pakai omongannya ulama? Yang dipakai kok omongannya ulama, bukan omongannya nabi. Kalimatmu terakhir ini melawan nabi. Kok begitu Ustaz? Iya, karena nabinya yang ngajari. Kalau kamu nggak tahu, kata Allah dalam Al-Quran, kalau nggak tahu, bertanyalah kepada ahli zikir, bertanyalah pada ulama. Nabinya juga nyuruh kita ngikutin ulama. Nabinya SAW juga ngajari kita al-ulama warathatul anbiya. Jadi kalau kita ngikuti ulama sama dengan lagi ngikutin Nabi Muhammad SAW. Karena ulama nggak sembarangan ngucap, ulama nggak sembarangan mengajarkan sesuatu. Hasil mengamalkan ajaran Nabi, diberi Allah ilmu yang belum diketahui, sebagaimana disebutkan oleh sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan memberi dia apa yang belum dia ketahui. Allah akan kasih ilmu laduni. Di antaranya adalah ulama menyebutkan paling sedikit satu hari 3 itu paling sedikit. Kalau bisa 1.000, kalau bisa 10.000, kalau bisa 100.000, kalau bisa semangat pokoknya. Semakin banyak semakin bagus. Hasilnya apa? Didoakan malaikat. Jadi begini, misal Bu, nanya boleh? Pernah nggak merasakan sumpek ngadepi bojo? Pernah ya? Nah, bapak-bapak pernah nggak? Hatinya rasanya pepet gitu, abot nyawang bojo, pernah nggak? Nah, udah saling membalas, cakep. Pernah ya? Jujur kan ya? Pernah. Wong setan itu adanya bukan pada suami, masalahnya setan itu ada. Betul? Jadi kalau udah tahu setan itu ada, yang bermasalah siapa? Istrinya atau suaminya? Setannya. Yang bermasalah bukan suaminya, bukan istrinya, masalahnya pada setannya. Berarti musuh kita siapa? Pasangan hidup atau setan? Setan. Makanya orang yang nggak paham, nggak pernah selesai masalahnya dengan pasangan hidupnya, ruwet terus. Yang paham, ada ruwetnya titik selesai, ruwetnya titik selesai. Kenapa? Paham musuhnya setan. Berarti gimana cara mengusir setan dari pikiran, dari diri orang-orang yang bermasalah dengan kita, termasuk dari diri kita sendiri. Karena itu Nahdlatul Ulama nggak sibuk meruqyah. Betul ya? Karena pengajian ini sama dengan ruqyah. Maulid, Simtud Duror, Barzanji, Burda, Diba, solawat nariyah, solawat munjiyah, dan solawat yang macam-macam adanya, Yasin, tahlil, semua itu kegiatan ruqyah. Itu semua kegiatan ruqyah. Jadi ruqyahnya NU itu nggak perlu jenengan ditidurkan, dibacain, nggak perlu. Duduk saja baca sholawat sudah di ruqyah. Hebatnya di situ, nggak kerasa apa-apa, masalahnya selesai. Nggak terasa apa-apa, masalahnya selesai. Seperti ketika Nabi bersama para sahabat. Para sahabat duduk nyantai di hadapan Nabi Muhammad SAW, hatinya adem, hatinya tentram, pikirannya jadi semakin hebat. Kenapa? Karena dapat menurunnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para habaib, kiai, Nahdlatul Ulama dan semacamnya. Prosesnya seperti itu. Nah, kalau sadar
musuhnya setan. Selesainya gampang. Alhamdulillah. Digantikan Mas. Berarti sudah 30 menit. SOP-nya kan gitu ya. 30 menit. Saya udah bicara 30 menit. Terserah terasa nggak terasa, yang penting aku gebrobios. Ya terasa 30 menit. Boleh tambah lagi? Boleh ya? Jadi kalau suaminya bermasalah, istrinya bermasalah, musuhnya siapa? Berarti suaminya lagi kemasukan, istrinya lagi kemasukan, berarti yang dimusuhi. Nanti kalau kamu lagi marah sama suamimu, kamu bilang, Mas, aku nggak marah sama kamu, aku lagi marahin. Tambah ngamuk. Itu jangan diomongkan, dipahami, disadari. Suamiku lagi digoda setan. Istriku lagi digoda setan. Aku lagi digoda setan. Minta tolong sama Allah Ta'ala. Minta tolong sama Allah. Biar setannya minggat. Biar setannya lari terbirit-birit. Jangan kamu komat kami depannya suamimu. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Jangan begitu. Nanti tambah marah. Maka jalan tengahnya yang simpel apa? Di hati minta tolong sama Allah. Di hati minta tolong sama Allah. Ya Rabb, suami saya ya Rabb, tolong jadikan hatinya lembut, gak marah. Betul gitu ya? Nah, lidah bersolawat. Suami kan paham kalau solawat itu memang dianjurkan baca. Gak ada urusannya dengan setan, gak ada urusannya dengan kesurupan, gak ada urusannya dengan jampi-jampi dan lain sebagainya. Suaminya soalnya belum ngaji sama Habib Novel Alai terus. Jadi pahamnya solawat itu ya biar dapat syafaat. Jenengan solawat. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli. Solawat terus, solawat terus. Di hati minta, ya Rabb, sadarkan suamiku. Malaikat bekerja, ya Allah, sadarkan suaminya. Ya Allah, sadarkan suaminya. Jenengan solawatnya sekali, malaikatnya banyak. Jadi zikir jenengan minta, ya Allah, sadarkan suamiku, diamini malaikat yang jumlahnya unlimited. Semakin banyak bacanya, semakin kumpul malaikatnya. Ya Allah, suamiku, ya Allah suaminya, ya Allah suaminya, ya Allah suaminya, ya Allah suaminya. Malaikatnya tambah banyak, kenceng. Akhirnya tiba-tiba suaminya jadi sadar, bingung diri. Aku kok mau nesu-nesu apa ya? Pernah enggak Mas ngalami begitu? Pernah atau ya sadar sendiri? Oh, ibu juga pernah ya? Nah, aku tadi kenapa ya saya kok harus marah-marah sama dia? Enggak marah bisa kok, kenapa saya harus marah-marah? Kenapa saya kok harus ngambek banting pintu? Kenapa? Sadar sendiri. Nah, nanti biasanya kalau mau sadar, biasanya itu agak gengsi. Jaim, jaga image, gengsi. Marahin suaminya modelnya begini. Mas, purun kopi. Mau kopi, apa teh? Biasanya suaminya juga rodok jaim. Nggak usah. Ya, marah ya, kayak marah. Lanjutkan Bu, pegang pundaknya, pijeti. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya, terus gitu kan ya. Lanjutan lagi sholawatnya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Akhirnya suaminya ngomong, cari soto yuk. Seragen sotonya enak. Akhirnya boncengan makan soto. Setannya gludung. Lah mau takdu kok saya tambah wawuh, tambah boncengan golek soto ya. Rugi saya kata setannya. Ilmunya apa? Baca sholawat. Warung sepi. Gak usah ruwet golek aji-aji penglaris. Saya mau cari aji-aji penglaris. Yang bisa melariskan Ar-Razzaq huwallah. Yang maha memberi rezeki adalah Allah. Al-Mannan huwallah. Yang maha mengaruniakan adalah Allah. Tahu Allah yang ngasih, Allah yang bisa. Minta sama Allah. Caranya bagaimana? Ya Rabb, warung saya sepi, tolong jadikan laris dan barokah. Sholawat. Niatnya itu. Malaikatnya ikut mendoakan, ya Allah ramaikan warungnya, ya Allah ramaikan warungnya, ya Allah ramaikan warungnya. Kenceng itu terus, nanti engkau akan melihat keajaiban. Karena sholawat ilmu
bukan ilmu teori, ilmu praktek. Setiap orang punya pengalaman sendiri, pengalamannya berbeda-beda. Kuncinya satu, istiqomah. Jangan jadi orang yang gak genah. Nah ini banyak kasus ini. Istiqomah dalam bersolawat. Jangan jadi orang yang gak genah dengan solawat. Masya Allah, datang ke kiai, Ji, warung saya sepi, minta amalan. Kata yainya, baca solawat munjiah 1000 kali. Baca munjiah 1000 kali, ternyata warungnya masih sepi. Lapor sama kiai, solawatnya kurang ajib, solawatnya kurang cesplong. Kasih solawat yang lain, ini kurang ajar ini. Sejak kapan solawat gak cesplong? Sejak kapan solawat gak mandi? Sejak kapan solawat gak hebat? Ganti solawat. Ganti solawat gara-gara dia anggap solawat sebelumnya tidak hasil. Ini salah. Gak ada yang semacam itu. Solawat apapun, walaupun ya sallallahu alaihi Muhammad, atau baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Diawali ayat tadi, kemudian dilanjutkan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Pendek banget ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya luar biasa. Maka kalau kita baca sholawat nomor satu harus yakin semua sholawat pasti diterima, semua sholawat pasti hebat, semua sholawat pasti menghasilkan karunia yang besar. Tinggal istiqomah, Sampai di sini jelas? Ada yang punya hajat pengen mantu? Ada yang punya hajat pengen punya cucu? Soal di wajah saya ini wajah nenek-nenek. Ya kan, kalau masih muda jadi nenek kan itu prestasi. Berarti bisa hidup lama sama cucunya. Itu harapan saya. Saya ngomong sama anak saya yang umur 15 tahun, Ahmad Anis, Nis 3 tahun lagi nikah ya. Kenapa? Bapakmu pengen cepet punya cucu. Nah, istri saya yang geleng-geleng, duh bapak enggak, anakku tambah siji, siapa? Mantu. Ya, anaknya tambah 1 namanya mantu. Kalau nikahnya segera, kan nikah segera di Indonesia boleh toh? Catatannya ikut peraturan pemerintah, ikut sidang, asal sidangnya lulus kan boleh. Enggak jadi masalah. Yang penting peraturan yang berlaku diikuti. Pemerintah enak kok, manut selesai. Ya manut selesai. Lanjut dikit lagi boleh? Sudah 33 menit 40 detik. Ya, ini sebentar lagi waktunya masuk waktu zuhur. Saya sengaja datangnya ngepres dekat zuhur, biar ceramahnya nggak lama-lama. Ya, ceramahnya biar nggak lama-lama, tapi bisa diamalkan selama-lamanya. Ya, bisa diamalkan selama-lamanya. Jangan sampai ceramahnya lama, tapi nggak diamalkan. Selesai ceramahnya, selesai amalnya. Naudzubillah min dzalik. Makanya saya siarkan di YouTube saya, biar yang dimanapun berada bisa ikut ngaji, kemudian bisa ikut mengamalkan, ikut menyebar luaskan. Saya minta kepada teman-teman NU Sragen khususnya, karena NU Sragen ini sudah terbukti indah, ya, sudah terbukti luar biasa. Kasih contoh pada Indonesia dan kawan-kawan yang lain. Sragen Rabiul Awal itu berbeda. Sragen itu bulan Maulid berbeda. Kelihatan betul itu nanti sholawatnya di Sragen. Tampak Nabi Muhammad SAW di kota Sragen. Caranya sakarepmu. Terserah kamu yang lebih paham. Gimana caranya betul-betul gegap gempita bulan Maulid itu terasa. Minimal seperti 17-an, minimal itu. Minimal seperti bulan Agustus. Rasanya di kampung kita, bahwa mayoritas ya umat Islam, betul kan ya? Ya tunjukkan gitu loh, itu tunjukkan. Jangan kalah sama perayaan-perayaan yang lain. Ya, jangan kalah sama perayaan-perayaan yang lain. Yang lain boleh buat perayaan, tapi kita harus punya perayaan yang lebih hebat. Wah, ada yang ngomong, oh, kok ngagungkan Nabi? Yang diagungkan itu Allah. Ini kan racetol. Mengagungkan Allah
itu dengan mengagungkan yang diagungkan Allah. Mengagungkan Allah itu dengan mengagungkan yang dimuliakan Allah. Allahnya mengatakan, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, itu bukti kalau hatinya bertakwa, muncul dari hati yang bertakwa. Pertanyaan saya, syiarnya Allah yang paling agung itu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu mengagungkan Nabi itu bagian terpenting daripada ketakwaan hati. Kalau hatinya bertakwa, pasti akan mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bab sholawat selesai. Ada bab yang lain. Bab sholawat sudah selesai, tinggal dipraktekkan, tinggal diamalkan karena udah cetho welo-welo. Bab berikutnya adalah ilmu menghadapi manusia. Jenengan biasa ketemu manusia atau nopo jin, Bu? Manusia, betul ya? Manusia. Menghadapi manusia itu mudah atau susah? Mudah, betul. Jadi menghadapi manusia itu kadang mudah, kadang susah. Manusia yang hidup bersamamu namanya siapa? Kalau bagi istri suami, bagi suami istri, bagi orang tua anak, bagi anak orang tua. Maka kita harus sepakat satu dulu, muslim kok ya, sepakat satu hal. Imam kita apa itu? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah imamnya apa? Al-Quran adalah imamku. Al-Quran adalah imamku. Berarti kalau udah imamnya Al-Quran, pemimpinnya siapa? Al-Quran. Nah, caranya tahu Al-Quran lewat apa? Lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul menyatakan, man fassara al-Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar, atau kama qala sallallahu. Siapa yang otak-atik Al-Qur'an pakai otaknya sendiri, kepalanya sendiri, cari-cari maknanya bagi kepalanya sendiri, nggak mau ikut ulama, nggak mau nanya Nabi Muhammad SAW, maka silahkan siap-siap masuk neraka. Jadi Al-Quran harus lewat Nabi. Makanya Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Bukan Al-Quran jelek ada mushaf 30 juz, kan tidak. Datang dulu ke dalam diri Nabi, dipraktekkan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, baru kita mencontoh. Makanya harus ada kesepakatan dalam hidup itu. Pemimpin kita adalah Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi. Nah, kalau udah begitu cara menghadapi manusia sederhana. Asal yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan ajaran Nabi, selesai. Nggak usah bingung dengan pendapat manusia yang lain. Yang suka boleh, yang nggak suka boleh. Kalau ada yang marah boleh, tapi jangan marah sama yang marah. Ada yang benci boleh, tapi jangan benci sama yang membenci. Yang penting Allah senang, Nabi senang. Cuman ini harus sesuai ajaran Nabi loh ya. Contoh, ada orang merasa sesuai ajaran Nabi di masjid, waktunya orang sholat maghrib